Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1626. Sekarang Daniel ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan menjadi lebih kuat, sehingga dia memiliki kesempatan untuk melangkah ke Dongzhou. Menurut Longgan, 3 hal yang dibutuhkan ibunya untuk kebangkitan seharusnya hanya tersedia di Dongzhou, dan Rizkyeti juga ada di Dongzhou, bahkan ayahnya mungkin ada di Dongzhou, jadi dia harus melakukannya secepat mungkin. Dan Daniel hanya dapat mengandalkan sumber ametis jika dia ingin meningkatkan kekuatannya lagi, jadi dia harus pergi ke kota Fengyun, bergabung dengan Akademi Fengyun ini, dan bekerja dengan Yun Tianxiao untuk menemukan cara mendapatkan setengah giok lainnya. Liontin, buka ruang rahasia Fengyun, dapatkan sumber kecubung untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Setelah itu, Daniel akan membawa Yun Tianxiao ke Fengcheng untuk berpartisipasi dalam seleksi untuk bergabung dengan Akademi Fengyun. Seharusnya tidak ada masalah dalam melewati seleksi dengan kekuatan mereka berdua. Ibu, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Saat aku kembali, aku akan membunuh musuhku dan merebut kembali kerajaan Fengyun. Saat-saatnya tiba, aku akan membiarkanmu kembali ke istana kota Fengyun dan menikmati keindahan surga dan laki-laki, berkat. Yun Tianxiao menatap ibunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Nak, apapun yang terjadi, lindungi dirimu. Kamu tidak boleh menyerang Feng Zhenyu sampai kamu memiliki kekuatan yang cukup. Ibu telah kehilangan ayahmu, dan dia tidak ingin kehilanganmu lagi. Yun Mu menatap Yun Tianxiao dan menginstruksikan lagi. Jangan khawatir, Ibu, aku tahu aku tidak akan bertindak sembarangan. Yun Tianxiao mengangguk, keduanya mengucapkan selamat tinggal pada Yeti Zhengqing, dan meninggalkan kota Xisiang di Fengkui, menuju Fengcheng. Ini adalah kunjungan pertama Daniel ke Fengcheng, tetapi karena dia membeli peta kerajaan Fengyun sebelumnya, dia tidak takut tidak dapat menemukan tempat. Pada saat yang sama, di kota Empat Gajah, keluarga Su. Di sebuah ruangan keluarga Su, Fanya berdiri di sini, dan di depannya berdiri sesosok tubuh berjubah hitam. Ruangan itu remang-remang, dan tidak jelas seperti apa pria berjubah hitam itu. Tapi Fanya ini sangat menghormati pria berjubah hitam itu. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Fanya memandang pria berjubah hitam itu dan berteriak, jelas orang itu adalah majikan Fanya. Bagaimana kekuatanmu meningkat? Sosok berjubah hitam membuat suara acuh tak acuh. Tuan, kekuatan saya sekarang telah mencapai tingkat ketiga dari alam perintis roh. Saya tidak tahu apakah saya telah memenuhi persyaratan guru. Fanya berkata secara langsung, dan kekuatannya memang telah mencapai tingkat ketiga dari alam spiritual. Namun, jika berita ini tersebar, mungkin cukup mengejutkan semua orang di kota Xisiang lagi pula, bahkan Cao Fang, yang telah menjadi murid dalam sekte Wan Xiang, hanya berada di tingkat pertama alam perintis roh. Adapun Fanya, tuan muda dari keluarga Su di kota Xisiang, kekuatannya telah mencapai tingkat ketiga alam spiritual, yang mengejutkan. Selain itu, tidak ada seorang pun di seluruh kota Empat Gajah, termasuk ayahnya, yang mengetahui kekuatan aslinya. Mereka mengira kekuatannya hanya di alam pengumpulan pil, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia telah mencapai tingkat ketiga perintis roh. Dunia. Benar, kamu bisa mencapai level ini di usia ini, kamu tidak jauh di belakang para jenius di kota Fengyun. Sosok berjubah hitam itu berkata dengan ringan. Semua ini berkat kultivasi guru. Fanya membungkuk dan berkata, ngomong-ngomong, Tuan, ada apa denganmu kali ini? Kata Fanya. Aku di sini untuk membiarkanmu bergabung dengan Akademi Fengyun. Sosok berjubah hitam itu berbicara. Bergabung dengan Akademi Fengyun?
Ekspresi keheranan melintas di mata Fanya. Itu benar, bergabunglah dengan Akademi Feng Yun, dan cobalah segala cara untuk mendekati anak-anak keluarga Feng, dan cari tahu di mana setengah dari liontin batu giok yang sangat penting dari keluarga Feng berada. Sosok berjubah hitam itu meludah dengan suara yang dalam. Feng Jia. Mungkinkah itu keluarga kerajaan Feng Yun? Mata Fanya menyipit. Itu benar, kamu harus melakukan hal ini dengan baik, cari tahu di mana setengah dari liontin giok itu, dan beritahu aku, maka aku akan menjadikanmu orang yang kuat di alam lubang void. Sosok berjubah hitam itu berkata langsung. Tuan, jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk mencari tahu di mana liontin setengah giok itu, tapi saya tidak tahu apa yang guru butuhkan dari liontin setengah giok itu. Fanya membungkuk dan berkata, matanya bersinar terang. Kamu seharusnya tidak tahu, lebih baik tidak tahu. Wajah sosok berjubah hitam itu menjadi gelap, dan nadanya tiba-tiba menjadi dingin. Ya, guru. Fanya gemetar, dan dengan cepat membungkuk. Dan di istana kota Feng Yun, di aula besar, Feng Zhenyu duduk di singgasana emas, dan pemimpin penjaga yang pergi ke kota Empat Gajah untuk menyelidiki sedang berlutut di depannya. Saat ini, Feng Zhenyu sedang memegang dua potret di tangannya, menatap seorang wanita di salah satu potret, matanya berkedip-kedip, alisnya berkerut, dan dua orang di potret ini adalah Micha dan Yun Tianxiao. Apakah kamu yakin bahwa tempat di mana penglihatan itu muncul adalah tempat tinggal ibu dan anak itu? Feng Zhenyu berkata dengan suara yang dalam, menatap langsung ke kepala penjaga. Betul, tempat munculnya cahaya merah darah adalah tempat tinggal ibu dan anak. Ini ditentukan oleh orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Mereka mengatakan bahwa kekuatan yang sangat kuat dilepaskan dari rumah saat itu, sangat menakutkan. Kepala penjaga berkata dengan suara rendah. Bagaimana dengan mereka? Feng Zhenyu berkata lagi. Saya menunggu di sana selama beberapa hari tetapi tidak menemukan jejak mereka. Mereka seharusnya sudah pindah. Saya mencari di kota Xisiang tetapi tidak menemukan keberadaan mereka. Kemudian saya meminta orang untuk mengikuti aturan di sana. Seseorang menjelaskan dan melukis dua potret ini, dan nama bocah itu adalah Yun Tianxiao. Kepala penjaga berkata dengan suara yang dalam. Yun Tianxiao. Feng Zhenyu mengepalkan tinjunya dengan keras dan menghancurkan potret itu, matanya bersinar karena kedinginan. Aku tidak menyangka itu adalah kamu ibu dan anak. Feng Zhenyu meludah dengan nada dingin, tinjunya mengepal. Tuanku, Yun Tianxiao ini, bukankah dia? Saat ini, kepala penjaga berbicara. Diam, masalah ini tidak boleh diberitahukan kepada siapapun, bunuh semua orang lain yang tahu tentang masalah ini, dan sama sekali tidak boleh membocorkan berita apapun. Wajah Feng Zhenyu menjadi gelap, cahaya dingin keluar dari matanya, dan dia berteriak dengan suara dingin. Ya! Tuhan! Kepala penjaga gemetar, dan dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata. Selain itu, aku segera mengirim pasukan terlarang untuk secara diam-diam mencari keberadaan ibu dan anak itu. Berapapun biayanya, aku harus menemukan mereka. Tapi ingat, masalah ini tidak boleh dipublikasikan. Itu hanya bisa dilakukan secara diam-diam. Kecuali kamu dan penjaga kekaisaran, tidak ada yang boleh tahu, kalau tidak kamu akan mati, mengerti? Feng Zhenyu menatap pemimpin penjaga dan berteriak dengan nada dingin, niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Bawahan mengerti? Pemimpin penjaga mengangguk. Juga, begitu kamu menemukan mereka, jangan sakiti mereka, dan bawa mereka kembali secara diam-diam. Feng Zhenyu berkata dengan suara yang dalam. Ya, tuanku. Pemimpin penjaga menjawab dan pergi dari sini.
Yun Feiyu, aku tidak akan pernah memberi kesempatan pada keluarga Yunmu untuk bangkit. Aku membiarkan putramu pergi sekali demi Sujuan. Kali ini aku tidak akan pernah berhati lembut lagi. Feng Yun Yupei, jika aku ingin mendapatkannya, milikmu anak juga harus mati. Bab 1627. Feng Zhenyu dengan kilatan dingin di matanya, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. KZKG. Detik berikutnya, Feng Zhenyu menarik auranya dan berkata dengan dingin. Sosok berbaju hitam muncul dengan aneh di depan Feng Zhenyu, setengah berlutut di tanah, dan berkata, Tuan, apa yang terjadi pada Pak Tua Jiao baru-baru ini? Feng Zhenyu membuka mulutnya dan berkata, Tidak, saya telah tinggal di tempat itu dan tidak pernah keluar. Urusan Universitas Feng Yun selalu ditangani oleh 5 wakil presiden. Sosok berpakaian hitam itu berkata dengan nada dingin dan kejam. Beri aku semua kekuatanmu untuk mengawasinya, dan beritahu aku jika dia memiliki situasi kapan saja. Feng Zhenyu berkata dengan suara yang dalam. Tuanku, mengapa kita tidak menempatkannya saja? Lagi pula, hatinya selalu tertuju pada keluarga Yun. Sosok berbaju hitam itu memberi isyarat untuk menyeka lehernya. Tidak, dia tidak semudah itu untuk dihadapi. Jika aku bisa menyerangnya, aku pasti sudah menyerangnya, dan aku tidak akan menunggu sampai hari ini. Bahkan jika nenek moyang keluarga Fengku menyerang bersama, mereka mungkin tidak bisa untuk menjatuhkannya. Jika biarkan dia melarikan diri, akan ada masalah yang tak ada habisnya, jadi jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Kata Feng Zhenyu. Dimengerti, tuanku. Sosok berpakaian hitam bernama Feng Ying mengangguk, dan tubuhnya menghilang lagi di depan matanya seperti hantu. Gunung Phoenix, salah satu tempat terlarang misterius di dunia kuno. Di suatu tempat di Gunung Phoenix ini, dalam nyala api cair, suhu di sini mencapai puluhan ribu derajat, dan ada nyala api yang paling menakutkan di dunia. Saya khawatir bahkan jika orang kuat di alam jiwa muncul di sini, dia akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Pada saat ini, sekelompok kepompong ulat sutera yang bersinar dengan cahaya merah tersuspensi dalam cairan cair, tetapi mereka tidak meleleh oleh api yang mengerikan, dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Seorang wanita tua tidak tahu kapan dia muncul di dunia api cair ini, tetapi api di sekitarnya yang dapat dengan mudah membakar orang-orang di alam jiwa, atau bahkan di alam nirvana berdampak besar pada wanita tua itu. Memengaruhi. Bakat generasi praktisi Phoenix ini tampaknya sangat langka di dunia. Saya khawatir tidak lama lagi mereka dapat terlahir kembali dari nirwana, diubah menjadi tubuh Phoenix, dan bahkan memahami api sejati dari Phoenix. Saat itu, aku akan menjadi Phoenix. Klan akan sepenuhnya menjadi penguasa dunia kuno ini, dan bahkan mungkin untuk masuk ke dunia reinkarnasi dan melangkah ke tempat itu. Wanita tua itu memandangi kepompong sutra merah di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri, dengan ekspresi gembira dan bersemangat di matanya, dan aura menakutkan memancar dari tubuhnya. Hanya hembusan nafas yang memiliki aura kehancuran dunia, membuat orang terdorong untuk bersujud dan tunduk pada penguasa dunia. Klan Naga, aku tidak tahu apakah kamu memiliki keberadaan untuk bersaing denganku, Sky Phoenix. Wanita tua itu memikirkan sesuatu, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Di negara Feng Yun, dalam perjalanan ke Feng Cheng, seekor binatang roh terbang dengan 5 tingkat kekuatan di alam hampa sedang terbang menuju Feng Cheng, itu adalah Feng Kuei. Dan Daniel dan Yun Tianxiao duduk bersila di tubuh Feng Kuei, dan Bastian Xiu terbaring lemas di tubuh Daniel, tertidur. Tuan, kekuatan macam apa yang dimiliki makhluk roh Anda ini? Rasanya sangat tidak biasa. Yun Tianxiao memandang Bastian Xiu dan berkata tanpa sadar. Benar-benar tidak biasa.
Daniel tersenyum ringan. Bang bang bang. Saat ini, di jalur kuda tidak jauh dari sana, pertempuran sengit terdengar. Daniel mengalihkan pandangannya, dan melihat. Di jalur kuda ini, sekelompok pria dengan pisau besar dan kekuatan alam void sedang mengepung seorang gadis berbaju kulit dan memegang cambuk merah. Kelompok pria ini semuanya memiliki kekuatan tingkat ketiga atau keempat dari alam lubang void, dan gadis ini terlihat baru berusia 16 atau 17 tahun, tetapi dia juga memiliki kekuatan tingkat ketiga dari alam lubang void, bertahan lama. Cambuk dengan api, kekuatan bertarung lebih kuat. Namun, di bawah pengepungan, pengalaman tempurnya juga sedikit tidak mencukupi, dan dia secara bertahap ditahan dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Gadis kecil, berhentilah menjadi keras kepala dan patuhlah menjadi Nyonya Yasai untukku. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria botak berjanggut, mengenakan mantel bulu harimau, dan memegang pisau besar. Dia memandang pemuda ini dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, berbahaya. HMPH, bajingan masih ingin menangkapku sebagai Nyonya Yasai, mimpi saja. Gadis itu mendengus bangga. Dia memiliki wajah kecil seputih batu giok, sepasang alis daun willow seperti bulan, mata cerah seperti mutiara, hidung lurus, mulut ceri yang lembut, dan kecantikan yang sempurna. Dengan ekspresi agak menghina dan biadab di wajahnya, dia mengenakan baju besi kulit dengan pusar terbuka di bagian atas tubuhnya, memperlihatkan pinggang ramping, dan sepasang celana pendek kulit merah di bagian bawah tubuhnya, memperlihatkan kakinya yang ramping. Sepasang sepatu bot merah. Seluruh orang berpakaian panas dan keren, dan tubuh yang sempurna tergambar dengan jelas meskipun muda dan kecil. Tetapi tubuhnya sangat dewasa dan penuh godaan, dan temperamen gadis yang ceria itu bahkan lebih besar daya tarik yang ditingkatkan. Cantik kecil, kamu pemarah. Kakakku menyukaimu seperti ini. Hari ini, kamu pasti Nyonya Yasai. Pria botak itu memandangi gadis itu dan berkata dengan senyum jahat. Saudaraku, ayo, singkirkan wanita kecil ini dan jadikan dia istri bos. Yang lain berteriak, dan segera menyerang gadis itu lagi, dan serangannya semakin ganas. Jepret! 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 Gadis itu memancarkan aura yang kuat, dan cambuk di tangannya melepaskan api, mencambuk di udara, dan ada semburan suara berderak yang menusuk telinga, dan kekuatan spiritual dari api dilepaskan satu demi satu. Meskipun kekuatan gadis ini hanya pada tingkat ketiga dari alam lubang void, cambuk di tangannya adalah senjata raja bermutu tinggi, dan dia memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Namun, dia masih bisa menahan serangan belasan orang ini, bahkan melukai banyak orang. Jika itu adalah orang lain di dunia yang sama, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Bos, gadis kecil ini memiliki kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda, dan senjatanya sangat kuat. Saya khawatir statusnya tidak sederhana, kami. Seorang adik laki-laki di sebelah pria botak itu mengerutkan kening tanpa sadar dan berkata, "Jangan pedulikan dia, ini saatnya sekarang, jangan menyerah di tengah jalan. Jika wanita ini benar-benar berstatus besar, biarkan dia kembali, bukankah membiarkan harimau kembali ke gunung, lebih baik tidak, untuk melakukan satu hal, tetapi merampoknya. Kembali dan jadilah Nyonya Yasai, jadi tidak ada yang tahu." Pria botak itu mendengus dingin. Dan semua pemandangan ini dilihat oleh Daniel dan Yun Tianxiao yang duduk di Feng Kuei. Aku tidak menyangka akan ada bandit di dunia kuno ini, kata Daniel dengan senyum di sudut mulutnya. Mereka harus bandit kuda, yang berspesialisasi dalam merampok beberapa pedagang yang lewat dan prajurit miskin di jalur kuda ini. Yun Tianxiao berbicara. Kamu tahu banyak, kata Daniel sambil tersenyum.
Aku juga pernah mendengarnya dari orang lain, kata Yun Tianxiao dengan sedikit malu. Bab 1628 Tubuh Roh Api. Namun, gadis kecil ini terlihat berusia 16 atau 17 tahun, tetapi dia telah mencapai tingkat ketiga dari alam lubang void. Bakat ini benar-benar luar biasa. Daniel memandangi gadis itu dan tidak bisa menahan desahan. Gadis kecil ini jelas merupakan eksistensi termuda dan terkuat yang pernah dia lihat, bahkan Lanlinger pun tidak. Namun, waktu pelatihan Lanlinger ini masih singkat, dan jika dia diizinkan berlatih selama beberapa tahun, saya khawatir itu bukan hanya kekuatan alam gua, tidak peduli apa, bakat gadis kecil ini memang sangat menakutkan. Wah, gadis kecil ini tidak sederhana, dia memiliki tubuh roh api, kata Longgan. Tubuh roh api. Cahaya terang melintas di mata Daniel. Tubuh roh api adalah fisik khusus di antara kalian para pejuang. Orang dengan fisik ini memiliki keintiman alami dengan api, dan mereka dapat mengendalikan api lebih baik daripada yang lain, dan mereka dapat melatih beberapa kemampuan khusus. Teknik atribut api dapat melahirkan kekuatan spiritual api yang kuat, dan kekuatan serangannya lebih kuat dari kekuatan spiritual biasa. Ini juga alasan mengapa dia bisa mencapai kekuatan alam hollow di usia muda, dan dia mampu menahan serangan dari begitu banyak penguasa alam hollow, dan tubuh roh apinya belum sepenuhnya terstimulasi, jika tidak bakat yang lebih kuat. Longgan berbicara. Tidak heran kamu begitu kuat di usia yang begitu muda. Daniel tersenyum ringan. Ledakan. Pada saat ini, suara teredam terdengar, dan pria botak itu memanfaatkan kesibukan gadis itu melawan serangan orang lain, dan muncul dengan serangan diam-diam. Dia memukul tubuh gadis itu dengan telapak tangan dan membuatnya terbang, wajahnya menjadi pucat. Namun, pelindung kulit di tubuh bagian atas gadis itu tidak terlihat sederhana, itu adalah senjata pertahanan tingkat rendah, jika tidak, pukulan pria berusia tahun cahaya itu tidak akan membuat wajahnya menjadi pucat, dan saya khawatir itu akan terjadi. Berat sakit. Gadis kecil ini masih mengenakan pelindung kulit kerajaan. Sepertinya identitasnya benar-benar luar biasa. Pria botak itu menatap gadis itu dengan cahaya aneh di matanya. Kamu pria botak, kamu berani menyakitiku? Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Gadis itu mendengus dengan wajah keras kepala, dan dia akan melakukannya lagi. Gadis kecil, apapun statusmu hari ini, aku akan memperbaikimu. Pria botak itu meludah dengan keras. Begitu banyak lelaki tua berurusan dengan seorang gadis kecil, apakah mereka malu atau malu? Sebuah suara penuh penghinaan tiba-tiba terdengar. Diikuti dengan tangisan, sosok besar Feng Kuei muncul di depan semua orang. Daniel berdiri di atasnya, menatap sekelompok orang dengan mata menghina. Untuk sesaat, sekelompok bandit kuda dan gadis itu memandang Daniel. Nak, apakah kamu ingin ikut campur dalam urusanmu sendiri? Pria botak itu memandang Daniel dan mendengus dingin, dengan cahaya dingin di matanya. Saya terpanggil untuk melihat ketidakadilan di jalan, cabut pedangmu untuk membantu. Daniel berkata dengan tidak setuju. Seorang anak yang bahkan belum mencapai Void Cafe Real berani berbicara omong kosong. Pria botak itu mendengus dingin, dan tatapan jijik muncul di matanya. Di dunia kuno, mereka yang biasanya mengendarai binatang roh terbang tidak dapat terbang di udara karena mereka belum mencapai alam lubang Void. Atau bisa jadi murid dari beberapa keluarga sekte teratas, dan Daniel tidak terlihat seperti murid dari sekte teratas, dia seharusnya menjadi murid dari keluarga sekte biasa saja, jadi kepala botak ini pria tidak peduli semua. Sebelum alam hollow, membunuhmu seperti menyembelih seekor anjing. Senyum menghina tergambar di sudut mulut Daniel, matanya menyipit,
dan dia langsung melakukan 3 gerakan penghancur jiwa, dan kekuatan jiwa yang kuat meletus. Langsung menyerbu ke kepala pria botak ini di tingkat keempat dari alam lubang void. Kekuatan jiwa yang kuat menampilkan keterampilan jiwa, dan kekuatan serangannya bahkan lebih menakutkan, langsung memusnahkan jiwa pria botak itu. Yang terakhir bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan suara terakhir, dan jatuh ke tanah, matanya membelalak, dan dia tidak tahan dengan kematiannya. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada orang yang hadir yang bisa bereaksi, akibatnya, kepala botak itu terbunuh, tidak ada yang menyangka hal seperti itu akan terjadi. HMPH, membunuhmu seperti menyembelih anjing, kan? Daniel mendengus dingin, tetapi setelah menginstal B ini, wajah Daniel juga pucat, kekuatan jiwanya habis, dan dia dengan cepat mengeluarkan batu jiwa untuk dengan cepat menyerap dan memulihkan kekuatan jiwa-jiwa bintang 5. Setelah kejutan singkat, semua bandit kuda lainnya terlihat sangat jelek, menatap Daniel dengan ekspresi ketakutan, mereka semua lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan bos mereka langsung dibunuh oleh lawan tanpa menggunakan kekuatan seni bela diri. Dengan keberadaan yang begitu menakutkan, mereka tetap di sini dalam ritme mencari kematian. Secara alami, seberapa jauh mereka bisa melarikan diri? Seberapa jauh? Kemudian burung pipit mendarat di tanah, Daniel dan Yun Tianxiao turun dari burung pipit dan mendatangi gadis itu. Saudaraku, kamu sangat kuat, kekuatan spiritualmu sangat kuat. Gadis itu memandang Daniel tanpa rasa takut, tetapi memandang Daniel dengan senyum gembira, dengan senyum di wajahnya. Gadis kecil, siapa namamu, mengapa kamu sendirian di sini? Daniel menatap gadis itu dan berkata, "Namaku Li Zitong." "Kakak, kamu bisa memanggilku Tong Tong." "Alasan kenapa aku sendirian di sini adalah karena aku kabur dari rumah dan bertemu dengan orang-orang jahat ini." Li Zitong berkata dengan wajah tak berdaya dan sedih, dengan mata kecil yang orang tidak bisa menahannya untuk tidak memeluknya dan merasa kasihan padanya, dia terlihat sangat menyedihkan dan sangat sedih. "Berapa umurmu? Kamu kabur dari rumah?" Daniel menatap gadis itu dan berkata tanpa berkata-kata, gadis ini memang terlihat sedikit memberontak. "Aku 16 tahun, tidak terlalu muda, dan orang tuaku memaksaku untuk menikah, makanya aku kabur dari rumah," kata Li Zitong dengan mulut kecil. "Menikahlah pada usia 16, bukankah terlalu dini bagimu di dunia kuno untuk menikah?" Daniel berkata dengan heran. "Kakak, bukankah kamu dari dunia kuno?" Mendengarkan kata-kata Daniel, Li Zitong dengan cepat bereaksi dan bertanya. "Oh, saya berasal dari tempat kecil di dunia kuno, dan saya tidak tahu banyak tentang situasi di dunia kuno." Daniel berkata dengan ringan, lalu meludah, "Tapi kamu masih sangat muda, kamu harus segera pulang, agar tidak mendapat masalah lagi, dan kamu mungkin tidak bertemu denganku seperti ini lain kali." Sungguh orang yang baik. Jika saya tidak kembali, saya harus menikah dengan seseorang, atau menikah dengan seseorang yang tidak saya sukai, jadi saya tidak akan kembali. Di luar sangat menyenangkan. Li Zitong segera menggelengkan kepalanya, melengkungkan bibirnya, dan menatap Daniel. "Saudaraku, apakah kamu akan pergi ke sana?" "Aku akan pergi ke Feng Cheng. Kenapa kamu menanyakan ini?" Daniel berbicara. "Feng Cheng? Aku belum pernah ke sana, kakak, kenapa kamu tidak membawaku bersamamu? Aku akan berada di sisimu, dengan kamu melindungiku, bukankah aku akan baik-baik saja?" kata Li Zitong sambil tersenyum. "Ya, itu ide yang bagus." Daniel belum berbicara, tapi Yun Tianxiao berbicara lebih dulu. Bab 1629. Mengapa kamu begitu bersemangat? Daniel menatap Yun Tianxiao dengan marah. "Ini?
Li Zitong menatap Yun Tianxiao dengan tatapan ingin tahu di matanya. "Oh, ini muridku, namanya Yun Tianxiao," kata Daniel. "Oh halo." Li Zitong menatap Yun Tianxiao dan mengangguk, sementara yang terakhir menatap Li Zitong dengan ekspresi malu. "Kakak, lihat murid-muridmu mengatakan bahwa metodeku bagus, jadi biarkan aku mengikutimu, kalau tidak aku seorang gadis kecil sendirian, tanpa perlindungan, dan mungkin aku akan bertemu sekelompok orang jahat lagi. Apakah kamu tega membiarkanku terluka?" Li Zitong cemberut dan menatap Daniel dengan ekspresi sangat sedih, matanya penuh belas kasihan. "Guru." Yun Tianxiao memandang Li Zitong dan Daniel dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. "Oke, kalau begitu aku akan membawamu ke Feng Cheng, tapi kamu tidak bisa tinggal bersamaku sepanjang waktu, bermain selama beberapa hari, lebih baik kamu pulang secepatnya," kata Daniel tanpa daya. "Oke, aku pasti akan kembali." Li Zitong segera mengangkat tangannya untuk berjanji. Segera Daniel meminta Li Zitong untuk duduk di atas burung gereja, dan kelompok itu menuju Feng Cheng. "Zitong, di mana rumahmu?" Duduk di Feng Kuei, Daniel bertanya. "Rumahku jauh, dan aku harus berjalan jauh untuk sampai ke sana dari kerajaan Feng Yun," Li Zitong berkata dengan ringan. Daniel melirik Li Zitong, meskipun pihak lain tidak menjelaskan lebih lanjut, dia juga tahu bahwa identitas Li Zitong tidak sederhana. Entah murid dari sekte besar, atau anak perempuan dari keluarga besar, jika tidak mungkin memiliki senjata raja dan baju besi tingkat raja. Setelah terbang selama setengah jam, ketiga Daniel melihat sebuah kota puluhan kali lebih besar dari kota Empat Gajah. Kota ini adalah Feng Cheng, dan juga merupakan salah satu dari 12 kota utama kerajaan Feng Yun. Keluarga Mu tempat tinggal Mu Ziki adalah keluarga terbesar di Feng Yun. Daniel tidak langsung memasuki kota Feng Kuei bersama Feng Kuei, tetapi membiarkan Feng Kuei berhenti di luar Feng Cheng, dan ketiganya berjalan menuju Feng Cheng. Begitu mereka masuk ke Feng Cheng, terdengar suara ramai. Wilayah Feng Cheng puluhan kali lebih besar dari kota Xisiang, dan jumlah orangnya juga puluhan kali lebih banyak. Ada berbagai toko dan kios di kedua sisi jalan yang sangat luas, dan ada banyak orang, dan ada banyak pejuang di antara mereka. Dari kondisi latihan tubuh hingga kondisi spiritual, dapat dikatakan sangat ramai. Tempat ini lumayan, meski jauh lebih kecil dari kota tempat rumahku berada. Li Zitong melihat sekeliling, dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia meninggalkan Daniel dan Yun Tianxiao, melihat ini sebentar, melihat itu sebentar, seperti gadis elf yang hidup, sangat bahagia imut. Dan Daniel memperhatikan bahwa Yun Tianxiao memandangi Li Zitong dari waktu ke waktu. "Apakah kamu tertarik dengan Zitong?" Daniel memandang Yun Tianxiao dan bercanda. "Menarik? Apa maksudmu?" Yun Tianxiao menatap Daniel dengan bingung. "Kalian bahkan tidak mengerti ini, bagaimana bisa kalian menjadi muridku?" Daniel tidak bisa berkata apa-apa kepada Yun Tianxiao, dan kemudian meludah, "Apakah kamu sedikit menyukai gadis kecil ini?" "Bagaimana mungkin?" "Guru, Anda salah paham." Wajah Yun Tianxiao berubah, dan dia berkata dengan cepat, dengan ekspresi malu dan gugup. "Kamu tidak perlu menyembunyikannya, kamu sudah 18 tahun, dan sudah waktunya kamu jatuh cinta. Lagi pula, gadis kecil ini sangat tampan." Daniel memeluk Bastian Siu-Siu dan berkata sambil tersenyum. "Kakak, apakah kamu mau manisan Hao?" Saat ini Li Zitong bergegas mendekat, memegang beberapa ikat manisan Hao dan berkata sambil tersenyum. "Berikan pada Tianxiao, aku tidak mau makan ini, ayo cari tempat makan dan makan dulu." Daniel cemberut. "Oh, ayo makan untukmu."
Li Zitong memberi Yun Tianxiao manisan hao. Terima kasih. Yun Tianxiao mengambil manisan hao dan berterima kasih padanya. Kemudian mereka menemukan sebuah restoran dan masuk. Mereka akan makan dulu, lalu pergi ke rumah Mu untuk mencari Etizian. Kalian mau makan apa? Ketiga Daniel masuk ke restoran, mencari tempat duduk, dan segera seorang pelayan datang. Bos, datang ke sini untuk semua makanan enak dan enak. Li Zitong berkata langsung. Gadis kecil, restoran kami memiliki banyak makanan enak, dan ada lusinan. Pelayan toko berbicara. Kalau begitu datang semua, kata Li Zitong. Kamu gadis kecil bisa makan begitu banyak? Daniel menatap Li Zitong. Bukankah masih ada kakak dan muridmu di sini? Kita bertiga pasti bisa selesai makan bersama, dan makanan ini adalah undanganku untukmu, kakak. Terima kasih atas bantuanmu. Li Zitong berbicara. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Daniel tersenyum ringan. Piring dan piring makanan lezat segera dibawa, ada lusinan, mengisi 2 meja, dan Li Zitong langsung makan, benar-benar kehilangan citranya, makan dan minum. Nah, ini rasanya hampir, yang ini agak hambar, yang ini tidak digoreng garing. Sambil makan, Li Zitong terus berkomentar, menunjukkan banyak kekurangan dari hidangan ini. Kamu gadis kecil cukup pandai makan, dan kamu tahu banyak kekurangan. Daniel memandang Li Zitong dan berkata tanpa sadar. Tentu saja, hidangan ini jauh lebih buruk daripada yang dibuat oleh koki saya di rumah, dan hampir tidak bisa dilewati. Li Zitong mengatupkan bibirnya dan terus makan. Menurutku hidangan ini enak, 100 kali lebih enak dari yang biasa ku makan, kata Yun Tianxiao. Kalian belum pernah makan makanan yang benar-benar enak. Saat aku punya kesempatan, aku akan membawamu ke rumahku dan membiarkanmu melihat apa yang benar-benar enak. Li Zitong cemberut dan berkata. Wajah Yun Tianxiao sedikit merah, dan dia tidak berbicara, sementara Daniel di samping tersenyum sedikit dan minum An 99 ur. Saat ini, sekelompok orang masuk dari luar restoran, dipimpin oleh 2 tuan muda tampan yang mengenakan pakaian indah. Salah satunya berjalan di depan, terlihat seperti tuan muda, penampilannya biasa-biasa saja, tetapi dia sangat tampan, dia penuh bidang. Dia bukan putra atau tuan muda dari keluarga biasa pada pandangan pertama, dan kekuatannya telah mencapai tingkat ketiga dari alam spiritual. Yang lainnya sedikit tampan, dengan sedikit temperamen romantis, dan juga memiliki momentum yang luar biasa, tetapi sedikit lebih buruk dari yang sebelumnya. Jelas, identitasnya sedikit lebih buruk dari pihak lain. Kekuatannya juga telah mencapai tingkat ke-9. Mengumpulkan pil. Tuan Muda Wang, apa pendapatmu tentang tempat ini? Tuan muda yang tampan memandang tuan muda tingkat ketiga dari alam spiritual di depannya dan berkata, ya, tidak apa-apa, tapi secara alami jauh lebih buruk daripada restoran-restoran di kota Fengyun, dan tidak banyak wanita cantik. Tuan muda dari tingkat ketiga alam piling melihat ke restoran dan berkata, Bab 1630. Hah? Ada kecantikan kecil yang cantik di sini. Tuan muda Wang itu memutar matanya, dan tiba-tiba melihat Li Zitong di sampingnya, seberkas cahaya melintas di matanya. Tuan muda Wang, gadis kecil ini memang sangat tampan, mungil dan imut, dengan sosok yang baik. Tuan muda Wang, saya akan memanggil Anda, kata kakak laki-laki dari alam alkimia tingkat ke-9 secara langsung. Cantik kecil, Tuan muda Wang, kami ingin mentraktirmu makan, aku ingin tahu apakah kamu mau. Kakak laki-laki dari tingkat ke-9 dari kondisi alkimia berjalan ke arah Li Zitong dan berkata, apakah kamu tidak melihat bahwa aku sedang makan?
Li Zitong mengatakan sesuatu secara langsung, dan terus makan. Segera, ekspresi putranya berubah, dan dia berkata, "Kamu mungkin tidak tahu siapa aku, namaku Pan Long, dan aku adalah tuan muda dari keluarga Pan, keluarga terbesar kedua di Fengcheng. Dan Wang Xiaonai ini yang ingin untuk mentraktirmu makan malam itu adalah Wang Ding, tuan muda dari keluarga Wang, salah satu dari 5 keluarga besar di kota Fengyun. Dan statusnya sangat mulia, dan kesempatan untuk makan malam bersamanya bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang." "Tidak tertarik?" Li Zitong berkata dengan tidak setuju. "Kamu..." Melihat bahwa dia telah mengungkapkan identitasnya, Pan Long tidak bisa menahan amarahnya, dan gadis kecil itu masih acuh tak acuh, dengan cahaya dingin di matanya. "Menarik." Pada saat ini, Tuan Muda Wang datang, menatap Li Zitong dengan senyuman di bibirnya. "Karena si cantik kecil ini tidak mau menemaniku makan, maka aku akan datang dan makan bersamanya, dan mereka yang tidak ada hubungannya bisa pergi." Tuan Muda Wang itu duduk tepat di samping Li Zitong, menatap Li Zitong dengan senyum di wajahnya, kilatan kesuraman melintas di matanya. "Kalian berdua segera keluar dari posisi ini." Pan Long memandang Daniel dan Yun Tianxiao dan berkata langsung. "Kenapa?" Yun Tianxiao berdiri dengan ekspresi kesal dan berkata, "Kenapa? Hanya karena aku adalah tuan muda dari keluarga Pan dan ini adalah tuan muda dari keluarga Wang. Jika kamu tidak ingin pergi, aku dapat meminta seseorang untuk membantumu pergi." Pan Long menatap Yun Tianxiao dan mendengus dingin, dengan jijik yang mendalam di matanya. "Kamu..." Wajah Yun Tianxiao menjadi dingin, dan kilatan amarah muncul di matanya. "Duduk dan makan, jangan buang waktu dengan orang yang tidak berguna." Daniel duduk menurut Yun Tianxiao, meminum segelas An 99 ur di tangannya. "Nak, siapa yang kamu katakan adalah orang yang tidak berguna?" Mendengar kata-kata Daniel, ekspresi Pan Long menjadi gelap, dan cahaya dingin melintas di matanya. "Siapapun yang berteriak di sini adalah orang yang tidak berguna." Daniel berkata dengan ringan. "Kamu pengadilan kematian." Mata Pan Long menyipit, dan dia meninju Daniel dengan kasar. Jepret! Tanpa menunggu pukulan lawan, Daniel menamparnya dengan lambaian tangannya, dan membuat pria itu terbang di tempat, langsung jatuh ke tanah. "Orang yang tidak berguna adalah orang yang tidak berguna." Daniel cemberut. "Kakak, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Orang yang berkicau ini seharusnya sudah memberiku pelajaran sejak lama. Aku bahkan sedang tidak mood untuk makan karena menggangguku." Li Zitong bertepuk tangan dan berkata. Wang Xiao di samping menatap Daniel dengan cahaya dingin di matanya. "Guru." Pada saat ini, sekelompok penjaga Pan terkejut, dan mereka semua melangkah maju untuk membantu Pan Long. "Sialan, ayolah, jatuhkan orang ini, berani pukul aku, buat hidupnya lebih buruk dari kematian." Pan Long menunjuk Daniel dan berteriak dengan marah. Dan segera sekelompok penjaga keluarga Pan bergegas menuju Daniel. "Kalian sangat menyebalkan." Li Zitong berkata tanpa sadar, tiba-tiba berdiri, dan melambai. Cambuknya yang menyala. Jepret! Saat cambuk ditarik keluar, kelompok penjaga keluarga Pan semuanya terlempar keluar, dan mereka jatuh ke tanah satu persatu, memuntahkan darah dari mulut mereka. "Kerja bagus," kata Daniel sambil tersenyum. "Kamu juga cepat dan jangan ganggu makan kami." Li Zitong memandang Tuan Muda Wang ini dan berkata terus terang. "Si kecil cantik, aku tidak menyangka kekuatanmu bagus, dan kamu sangat seksi, aku hanya menyukaimu." Tuan Muda Wang ini memandang Li Zitong dan berkata tanpa sadar. "Menjijikkan." Li Zitong mengerutkan kening, dan menatap Tuan Muda Wang ini dengan jijik. "Kamu segera pergi."
Pada saat ini, Yun Tianxiao juga melihat Wang Xiao itu dan berbicara. Hanya karena kamu, seorang anak di alam alkimia tingkat ketiga, berani berbicara seperti itu kepadaku, bunuh aku. Wang Ding adalah Wang Xiao yang sama memandang Yun Tianxiao dan berteriak dingin, dan segera seorang pria paruh baya menembak ke arah Yun Tianxiao. Satu tangan berubah menjadi cakar yang tajam dan mencengkeram leher Yun Tianxiao, kekuatannya telah mencapai tingkat ketujuh dari alam perintis roh, dan Yun Tianxiao tidak dapat menahannya sama sekali. Ledakan. Tepat ketika cakar pria paruh baya itu hendak menangkap Yun Tianxiao, sebuah tinju meledak, mengenai cakar lawan secara instan, dan kekuatan yang menakutkan meletus. Seluruh tulang lengan pria itu langsung hancur, dan seluruh orang itu terbang terbalik dalam sekejap, menjatuhkan meja, dan jatuh ke tanah muntah darah. Bisakah kamu membunuh muridku juga? Daniel mendengus dengan jijik, dan menatap Wang Ding dengan kilatan dingin di matanya. Bunuh muridku, kamu cukup berani. Daniel memandang Wang Ding dan berkata dengan dingin. HMPH, nak. Siapa kamu? Kamu berani menyakiti bahkan anggota keluarga Wangku, kamu tidak ingin tinggal di kerajaan Feng Yun lagi, kan? Wang Ding berdiri, menatap Daniel dan berkata, Hei, apakah kamu begitu hebat sehingga aku tidak bisa tinggal di kerajaan Feng Yun? Apakah kamu pikir kamu adalah pemimpin kerajaan Feng Yun? Daniel memandang Wang Ding dengan seringai. Kamu, sialan! Wang Ding menatap Daniel dengan marah, tinjunya berderit. Kamu menyebalkan. Daniel mengatakan sesuatu dengan acuh tak acuh, melambaikan tangannya, dan kekuatan mengerikan dari bintang-bintang menyerang, meledakkan Wang Ding di tempat, dan yang terakhir menabrak pilar, menyemburkan seteguk darah, berlutut di tanah. Guru. Pada saat ini, teriakan terdengar, dan sekelompok master keluarga Pan bergegas masuk. Pemimpinnya adalah 3 master dari alam lubang void, dan yang terkuat adalah master dari tingkat ketiga alam lubang void. Keluarga Pan yang berada di tingkat ketiga dari Hall Void Real mengikuti Luo tua itu di hutan. Segera setelah sekelompok orang ini masuk dan melihat Pan Long terbaring di tanah, wajahnya berubah. Dan dia bergegas untuk membantunya berdiri, dan pada saat yang sama mengambil ramuan penyembuh untuknya. Pergi dan lindungi Tuan Muda Wang. Pan Long itu berbicara. Segera, sekelompok tuan keluarga Pan memandang Wang Ding yang sedang berbaring di tanah, ekspresi mereka berubah lagi, dan mereka semua bergegas untuk membantunya berdiri. Tuan Muda Wang, apakah Anda baik-baik saja? Apa kabar? Kelompok master keluarga Pan ini semua memandang Wang Ding dengan penuh perhatian. Wang Ding ini adalah tuan muda dari keluarga Wang, salah satu dari 5 keluarga besar di kota Feng Yun, dan statusnya sangat mulia. Jika mereka turun, mereka keluarga Pan akan sengsara. Kalian, cepat dan hapus seni bela diri anak ini, aku ingin dia mati. Wang Ding menjadi pucat, menunjuk ke arah Daniel dan meraung.